Tribun News Today. Halo, apa kabar Tribuners? Saatnya Anda mendengarkan informasi terkini bersama saya Delta Gonzales. Mari kita awali dari kabar nasional. KPK menetapkan Wali Kota Nonaktif Bekasi, Rahmat Effendi sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Penetapan itu merupakan pengembangan dari kasus dugaan suap yang sebelumnya telah lebih dulu menjerat Rahmat Effendi alias Bang Pepen. PLT juru bicara KPK Ali Fikri mengungkapkan, KPK menduga Bang Pepen melakukan pencucian uang dengan cara membelanjakan, menyembunyikan atau menyamarkan kepemilikan hartanya yang berasal dari tindak pidana korupsi. Sebelumnya, KPK telah menetapkan Rahmat Effendi menjadi tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi yang berhubungan dengan pembebasan lahan. Selain Rahmat Effendi, KPK juga menetapkan 8 tersangka lainnya. Dalam perkara ini, Rahmat Effendi diduga telah menerima uang 7,1 miliar rupiah dalam proyek ganti rugi pembebasan lahan di Kota Bekasi. Selain itu, Rahmat Effendi juga diduga menerima sejumlah uang dari beberapa pegawai pada Pemkot Bekasi sebagai pemotongan terkait posisi jabatan yang diembannya. Ia diduga menerima suap yang berkaitan dengan pengurusan proyek ganti rugi pembebasan lahan dan tenaga kontrak di Pemkot Bekasi. Untuk kabar nasional, pemerintah Kota Tangerang melalui Dinas Pendidikan kembali menerapkan pemberlakuan pembelajaran tatap muka 100% mulai Senin 4 April. PTM ini berlaku bagi jenjang tingkat PAUD, TK, SD hingga SMP dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Salah satunya seperti yang terlihat di SD Negeri Tanah Tinggi 1 yang berlokasi di Jalan Supriyadi Kota Tangerang. Para pelajar yang hadir ikut pembelajaran tatap muka sangat antusias saat mengikuti pelajaran saat disampaikan oleh para guru mereka di sekolah. Penerapan aturan yang dilakukan oleh Pemkot Tangerang ini setelah melihat adanya tren penurunan kasus COVID-19 dengan kondisi menuju endemi di Kota Tangerang. Dan sejalan dengan hal itu, pelaksanaan vaksinasi di kalangan guru dan pelajar makin terus digencarkan. Pembelajaran tatap muka terbatas 100% juga sudah diterapkan di Ibu Kota DKI Jakarta sejak 1 April. Selama bulan suci Ramadan ini, PTM 100% pun tetap dilaksanakan dengan pembatasan jam belajar maksimal 6 jam. Kasubag Humas Dinas Pendidikan DKI Jakarta Tagaraja mengatakan, sekolah akan ditutup sementara selama 14 hari. Andai terjadi penularan dengan kondisi 5% siswa terpapar COVID. Kemudian bila hanya ditemukan satu kasus penularan COVID, maka penutupan hanya dilakukan terbatas di kelas di mana kasus aktif ditemukan. Polisi mengungkap perkembangan baru dari kasus platform investasi bodong Binomo. Seperti diketahui Tribuners, aplikasi trading berkedok judi itu menyeret influencer Indra Kents. Terbaru, polisi kini menetapkan tersangka baru yakni Brian Edgar selaku manajemen development program Binomo. Brian ditangkap kepolisian pada 1 April di Bali. Setelah ditangkap, tim penyidik langsung membawa Brian ke Bareskrim Polri. Saat ini Brian telah ditahan di rutan Bareskrim Polri dalam 20 hari ke depan terhitung sejak 1 April. Brian awalnya bekerja di perusahaan Rusia bernama 404 Group yang memiliki kerjasama khusus dengan Binomo. Awal karir di Binomo, Brian bertanggung jawab menerima komplain dari para pemain platform tersebut. Kemudian sejak Februari 2019, Brian naik jabatan dan menduduki posisi sebagai manajer development Binomo. Sebagai manajer, Brian bertugas menawarkan kepada influencer Indonesia untuk menjadi afiliator Binomo. Pembalap Aprilia Alex Espargaro tak bisa menyembunyikan rasa harunya usai memenangi balapan MotoGP Argentina Senin 4 April. Alex Espargaro mampu menyegel podium utama setelah memenangkan pertarungan melawan George Martin dari Pramac Ducati di MotoGP Argentina. Kemenangan Espargaro semakin terasa mengharukan lantaran momen ini menjadi podium tertinggi pertama bagi sang pembalap. Tepat sekali, penantian panjang Alex Espargaro selama 200 balapan untuk mencicipi podium juara berhasil dituntaskan. Perlu diketahui bahwa Espargaro telah ambil bagian sebanyak 283 balapan mulai dari 125 cc pada tahun 2004 silam. Tak hanya Alex Espargaro saja, melainkan ada pula George Martin dan Alex Rins
yang juga merupakan pembalap asal Spanyol. Kemenangan pada seri ketiga tersebut membuatnya langsung melesat posisi dari urutan ketujuh, langsung naik ke posisi teratas alias puncak klasemen dengan 45 poin. Sementara itu, Brad Binder dari Red Bull KTM mengutip di urutan kedua pada tangga klasemen. Posisi ketiga dan keempat secara berurutan ditempati Enea Bastianini dari Gresini Ducati dan Alex Rins dari Suzuki X-Star yang memiliki koleksi poin identik yakni 36 poin. Demikian informasi terkini dari Tribun News Podcast. Sampai jumpa.